Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat, para saudara yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di daerah kami, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Sampurasun Baraya. Dakwah pagi untuk evaluasi dan pengalaman kami tentang politik. Banyak yang berkata dari pihak partai politik, gak tahu pengalaman, gak tahu sekolah, itu mungkin sedengar-dengarnya omongan orang lain. Tapi kami karena pengalaman dan satu korban politik dari berbagai partai. Dulu kami sebagai militan partai. Pertama saya masuk di partai PDI. Kedua partai Golkar. Ketiga di partai P3. Waktu ada 3 partai. Tahun-tahun ke belakang dirubah jadi banyaknya partai. Saya masuk ke partai Gerindra yang dipimpin oleh Letjen Haji Prabowo Subianto. Jadi saya ini sudah mengalami beberapa manajemen ataupun mekanisme politik. Untuk kedepannya kami bukan tidak percaya sama partai, percaya partainya bagus, tapi orang-orangnya yang tidak bagus. Seolah-olah sekarang banyak orang-orang elit politik ataupun orang-orang partai, khususnya wakil rakyat yang menyalonkan di partai, banyak yang berkata partai itu, politik itu, demokrasi itu dinamis. Yang namanya dinamis itu sistemnya. Jadi tetap kepeduliannya untuk rakyat. Banyak juga orang yang bilang partai sedetik 2 detik bisa berubah. Itu karena apa? Karena rekayasa akal-akalannya. Sebenarnya partai ini, partai politik itu untuk kepentingan rakyat dan kebutuhan rakyat. Karena apa? Semua sistem pemerintah, semua sistem ekonomi, semua sistem pembangunan, itu semua yang harus tanggung jawab itu di partai politik. Apapun sistemnya itu ada di politik, ada di orang-orang cerdas. Tapi sukanya mencerdaskan dirinya sendiri, suka mencerdaskan kelompoknya sendiri, tidak mencerdaskan sebagai rakyatnya. Nah, nasionalis, religius, berkata itu cuma slogan saja itu tidak sesuai dengan kata dan nurani Pancasila. Sebenarnya paham dan tahu Anda itu tentang Pancasila, apa artinya nasional atau nasionalis. Jadinya nasionalisme, kekerasan, kegaduhan, adu domba antara anak bangsa.
Cobalah berpikir yang positif, jangan negatif. Jangan dijadikan politik ini sebagai bumbu ataupun pupuk untuk perilaku Anda sebagai penguasa daerah. Jadikan politik ini sesuai keinginan rakyat, sesuai misi partai. Masa ada misi atau visi partai itu salah tujuannya? Jadi hidup ini jangan rakus, jangan ambisi, ketidakjujuran, ketidakbaikan. Rakyat itu tugasmu untuk membina. Rakyat itu tugasmu untuk memberikan evaluasi atau mekanisme yang baik untuk kepentingan, bukan kepentingan Anda saja. Anda mencalonkan sebagai bupati, Anda mencalonkan sebagai dewan, apapun pejabatnya yang di daerah. Mungkin kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Jangan mensistem rakyat yang tidak jelas. Orang salah kan wajib kita saling menerima, ya, saling mendidik. Cek orang Sunda teh mah saling elingan. Nu salah saling benerkeun, anggot teh bener. Urang kudu dituturkeun. Berkacalah sewaktu Anda itu menjadi rakyat. Berkacalah sewaktu Anda itu menjadi orang miskin. Berkacalah sewaktu Anda itu dididik oleh guru ataupun ibu dan bapak untuk kebaikan. Mari kita bangun paradigma ini. Bangun bangsa ini dengan keberadaban. Jangan politik itu dijadikan sebagai hawa nafsu yang bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat, cuma negara kita yang punya dasar dari Pancasila sampai sila ke-1 sampai sila ke-5. Mulai sila ke-1 sampai sila ke-5. Itu poin-poin di situ sangat baik. Sangat berguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sangat dihormati juga oleh negara-negara lain. Jagalah mayoritas, jagalah budaya, semua saling menghormati, saling menghargai, itu lebih baik. Jangan dijadikan jabatan itu cuma untuk slogan saja. Jangan dijadikan nasionalisme itu, nasionalis, dijadikan slogan. Gunakan yang namanya nasionalis itu seperti apa? Bijaksana, punya wawasan yang tinggi, luas, untuk semua orang, bebas berasumsi, bebas berkoordinasi, punya rasa jiwa kemanusiaan. Itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.